Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students of Man Kota Singkawang. Meet me again with your teachers, Mr. Samsul, with the different topics. The topic that we are going to discuss today is about passive voice. And how are you today? I do believe that everything will be okay and you still alive, you are still healthy, and you have a good spirit to continue our study. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu di pertemuan yang ke-6 menggunakan video YouTube. Kebetulan kalau kemarin kita bicara tentang application letter atau surat lamaran. Di bagian application letter atau di bagian bab ini masih subtopiknya adalah mengenai passive voice. Sebenarnya apa sih passive voice itu menurut pengertian bahasa Indonesia? Sebenarnya passive voice itu menurut bahasa Indonesia itu adalah kalimat pasif. Di dalam bahasa Inggris ini kan ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan kita ambil contoh, Budi membeli sebuah buku. Budi membeli sebuah buku. Budi itu sebagai subjek, membeli sebagai kata kerja, sebuah buku adalah objek atau pelengkap. Kalimat itu bisa dibalik, sebuah buku dibeli oleh Budi. Jadi seperti itu ya. Kita lihat rumus daripada passive voice, yaitu gampang sekali. Di sini disebutkan ada rumusnya, yaitu menggunakan ini kita lihat rumusnya subjek, ya, subjek to be, maksudnya ini to be, subjek to be itu banyak sekali, nanti kita jelaskan satu persatu. Ada past participle. Past participle di sini artinya kata kerja ketiga. Jadi di dalam rumus passive voice itu yang berperan penting adalah perubahan kata kerja, yaitu kata kerja ketiga, tidak kata kerja pertama. Jadi dia menggunakan kata kerja ketiga. Terus dilengkapi dengan objek. Jadi subjek itu kan bisa she, bisa he, bisa I, bisa you, bisa they, ya, bisa we. Nah, itu subjek. Nanti ditambah oleh be. Be maksudnya adalah to be. To be di sini maksudnya bisa is, are, am, was. Nah, to be-nya ya. Were, ya, terus ya, bisa juga be, ya kan, being, bisa juga been. Oke. Ini maksudnya. Jadi to be. Kita lanjut lagi. Contohnya kita lihat di sini, I can be reached by phone or email anytime. Saya itu bisa didatangi. Saya bisa didatangi. I can be reached. Saya bisa didatangi oleh telepon atau email kapan saja. Maksudnya email dan telepon itu bisa kapan saja datang. I can be reached by phone. Oke. Jadi kalau ini ada kalimat pasif, ya, pasif ini kalimat pasif. Kalau ini adalah kalimat aktifnya. Jadi kalimat ini kalau kita ubah menjadi dari kalimat pasif diubah jadi kalimat aktif, you can reach me by phone. Kamu bisa mendatangi saya lewat telepon atau lewat email kapan saja. Kalau kita ubah menjadi pasif, saya bisa didatangi oleh telepon atau email kapan saja. Oke, jadi ini contohnya. Sekarang apa itu kalimat pasif? Apa itu kalimat?
A sentence is a passive. Kalimat itu apabila pasif ketika subjeknya itu penerima tindakan. Subjeknya itu penerima tindakan. Subjeknya. Nah, ini. I can, which subjeknya penerima tindakan. Ini yang perlu kita pelajari ini anak-anak. Bagian ini cukup penting. Ketika kita mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, catatan penting di bawah ini. 1. Subjek kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Biasanya didahului oleh kata by. Kedua, objek di kalimat aktif berubah menjadi subjek di kalimat pasif, dibentuk pasif. Yang ketiga, kata kerja itu berubah, kata kerja itu diubah menjadi kata kerja ketiga. Bentuk daripada to be itu tergantung kepada tenses subjek dan kalimat. Apakah mereka termasuk tunggal atau mereka termasuk jamak. Kamu jangan menyebutkan by apabila pelakunya itu tidak penting atau tidak jelas. Ya, nah ini kalimat. Kita ambil contoh. Ya. Sampai di sini gimana? Paham nggak kira-kira nih? Jadi kalimat pasif itu kalimat yang satu, subjek kalimat aktif akan berubah menjadi objek kalimat pasif. Objek kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Oke, jadi ini rumusnya. Lanjut lagi. Kita pelajari kasus sebagai ini. Kita lihat ya. Ini kan subjek nih. Nah, research and development, penelitian dan pengembangan telah menemukan pengetahuan tentang produk. Ini namanya subjek. Mengapa subjek? Karena dia datang di awal, maksudnya terletak di awal kalimat sebelum kata kerja. Ya. Jadi research and development discover knowledge about product. Artinya ini dikatakan sebagai kalimat aktif. Ini kalimat pasif. Oke. Ini saya katakan sekali lagi berulang-ulang kali. Many times I tell you, if you do not understand about the tenses, it is impossible for you to know about a passive form. Kuncinya adalah apabila kamu tidak hafal tenses, paling tidak nanti ada 5 tenses lah yang harus kamu hafal. 5 tenses. Apa saja nanti kita lihat di pertama, misalkan simple present tense. Yang kedua, simple past tense. Ketiga, misalkan present continuous tense. Kalau continuous tense yang present bentuk ing tuh. Yang keempat, simple future. Yang kelima nanti ada namanya present perfect. Nah, perfect tense. Oke, jadi 5 tenses. Mulai lagi ke sini. Jadi ini adalah subjek. Ini adalah kata kerja. Ini adalah objek. Oke ya, subjek, kata kerja, objek. Ini dalam tenses apa anak-anak? Kalau anak-anak tahu ini adalah tenses. Ya, ini adalah tenses apa namanya? Simple present tense. Dari mana kamu tahu? Karena ini ada kata kerja pertama. Ada penambahan S. Jadi rumusnya begini. Kalau dia subjek di kalimat aktif, ini kan A, ini kan P nih pasif. Subjek di kalimat aktif akan berubah menjadi objek di kalimat. Kita lihat nih.
Kita lihat nih rumusnya nih. Research and development discovers knowledge about product. Kita knowledge about product. Mengapa ini tambah is? Kan rumusnya sudah jelas tadi. Subjek, kalau dalam kalimat tambah be, ya kan? Be maksudnya adalah to be, tambah kata kerja ketiga, baru tambah pelengkap atau objek atau komplement. Udah jelas subjeknya mana? Subjeknya ini knowledge. To be-nya karena ini adalah knowledge and products, itu ada termasuk tunggal. Pengetahuan tentang produk itu termasuk satu, harus masukkan to be dulu. To be-nya adalah is. Baru ini kan tadi ini kan kata kerja pertama nih discover. Kebetulan discover ini tergolong kata kerja yang beraturan. Kata beraturan biasanya ditandai cukup ditambahkan ed saja. Jadi discovered. Nah, ingat jangan lupa masukkan by, lupa saya nih. By. Nah, by siapa? Yang by-nya itulah yang tadi yang subjek diubah menjadi objek. Jadi rumusnya sederhana sebenarnya dalam bentuk passive form. Ini subjek di kalimat aktif akan berubah menjadi objek di kalimat pasif. Objek di kalimat pasif aktif akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, seperti yang saya jelaskan, sama penjelasan kita ya. Lanjut lagi. Change the following sentence into active and passive. Oke, kita lihat. Ubahlah katanya nih, ubahlah kalimat berikut menjadi kalimat aktif atau menjadi kalimat pasif. Kita lihat. The product are improved by this department. Ini udah jelas. Produk-produk itu telah atau dikembangkan oleh departemen ini. Ya, the product are improved by this department. Ini adalah subjek, ini adalah to be, ini adalah kata kerja ketiga, ini adalah objek. Kita lihat. Nah, department adalah subjek, kan? Nah, improve adalah kata kerja, produk adalah objek. Jadi perubahannya cukup sederhana. Ini di atas ini, yang nomor 1 ini adalah kalimat pasif. Kalimat pasif. Dari mana kau tahu kalimat ini pasif? Coba lihat, ada to be, ada kata kerja ketiga, ada by. Sedangkan yang di bawahnya itu department improve the product, ada kalimat aktif. Dari mana? Kalimat aktif dalam bentuk simple present tense. Department improve the products. Subjek menjadi objek. Subjeknya tadi apa? Department. Nah, sudah dipindahkan sini jadi subjek. Oke. Yang kedua, it also creates new product. Itu juga menciptakan produk baru. Kita lihat. Sorry. It also create new product. New product letakkan di depan. Are also created. Create tadi ini kan kata kerja pertama. Cuman kalau tidak jelas, it ini kan tidak jelas nih. Tidak dibuatnya by it itu tidak mau dia. Karena apabila tidak penting katanya jangan. Apabila tidak penting jangan. Nah, tadi kan ada disebutkan tuh. Tapi kalau memang benar, misalkan kayak she, ya kan dia perempuan. Kalau it ini kan bisa tidak jelas. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, pedoman pemakaian to be ini yang paling penting kita. Apabila nanti dia simple present tense, to be yang digunakan ada 3 macam. Bisa is, bisa are, bisa am. Kalau is untuk tunggal, kalau are untuk jamak, maksudnya. Kalau am untuk saya. Rumusnya kan ingatkan simple present subjek tambah PS1 sama objek. Yang kedua simple past tense. Nanti di simple past tense itu to be-nya yang dipakai ada 2, ada was kalau tunggal, were kalau jamak. Past tense itu artinya masa lampau. Rumus past tense tahu kan, subjek tambah kata kerja kedua tambah objek. Kalau di present continuous itu artinya adalah bentuk yang sedang terjadi. Dia nanti akan, ini agak bingung nih, kok jadi being? Kita lihat nanti, ini being digunakan apabila untuk membuat kalimat itu menjadi kalimat pasif. Rumus present continuous kan subjek tambah to be.
Saya udah jelaskan lagi nih, kalau she to be-nya, kalau she kan is, he is, kalau they are, gitu kan. Tambah kata kerjanya wajib ditambah ing genap, bentuk present continuous. Yang ketiga adalah simple future. Nah, simple future ini bentuk yang akan datang. Bentuk yang akan datang ini belum terjadi. Rumusnya subjek tambah will tambah P1 tambah objek. Yang terakhir adalah present perfect tense. Ini adalah bentuk yang dari dulu sampai sekarang masih terjadi. Rumusnya adalah subjek. Oh, ada dua, betul. Subjeknya itu tambah has. Kalau has kan orangnya tertentu. Seperti he, she itu pakai has. It pakai have. Tapi kalau they dia pakai have. They misalkan tuh pakai have. I kan pakai have. Tambah kata kerja ketiga. Jadi kata kerja ketiga tambah objek. Nah, ini pemakaian. Kita lihat dalam contoh kalimat. Kita lihat buat sini. Ini yang jelas nih. Kalimat semua. She brings a book every day. Dia membawa sebuah buku setiap hari. She adalah subjek dalam kalimat aktif. A book adalah objek dalam kalimat aktif. Jadi diubahnya. Yang a book, sorry ini salah ketik nih ya. Ini tidak ada s nih, sorry. Karena ada a book. Nah, ini pun salah juga nih. Maaf ya. A book, karena a book kan sebuah buku. Maka pedoman to be-nya harus is. Bring, ini kan kata kerja pertama. Karena di simple present tense. Tadi kan simple present tense pakai pisah. Dia tetap diubah menjadi kata kerja ketiga. A book is brought. Yang tadinya she ada di subjek, berubah menjadi objek, jadi her. Jadi a book is brought by her every day. Paham kan? Oke, pahami dulu nih. Jadi tenses ini sangat berpengaruh besar. Jadi kalau kamu tidak hafal tenses, tidak mungkin bisa bikin kalimat pasif. Jadi kalimat pasif itu penentunya adalah hafal tenses, hafal rumus tenses. Yang kedua simple past tense, she brought, betul lah. Nah ini simple past tense. Kalau simple past tense kan rumusnya subjek tambah kata kerja kedua tambah objek tambah keterangan waktu kalau ada. She brought a book. Tadi kan dari kata bring nih. Karena bring ada kata pertama, karena simple past tense rumusnya dengan menggunakan subjek tambah P2 tambah objek, betul. Subjeknya adalah she, P2-nya adalah brought, a book-nya adalah objek. She brought a book yesterday. A book, jangan pakai is. Seperti yang saya lihat tadi di contoh ini. Kan karena dia simple past tense, ya to be-nya harus pakai apa tadi? Harus pakai was. Ya kan? Simple past tense. Jadi ini jangan sampai disamakan. Di simple present tense ya beda, is, are, am. Kalau di simple past tense pakai was, kalau dia tunggal, were, kalau dia jamak. Ya. Ini kadang-kadang yang banyak nggak paham ya. Kita lanjut lagi. Di sini kan a book was brought by her yesterday. Betul lah. Bukan a book is, karena ini. Yang present continuous, perhatikan. Si present continuous kan gini. She is bringing a book now. A book tetap karena bukunya satu. Nah, bukunya kan satu nih. Kita tak menggunakan to be is. Cuman setelah is kita tambah being. Kita lihat ke pedoman pemakaian to be. Pakai present, pakai being kan ya. Jadi a book is being, ini baru masuk kata kerja ketiga. Sebuah buku itu sedang dibawa olehnya, kan sama by her, she jadi her. Ini jangan sampai rumusnya tak ingat. Objek sini. Simple future, she will bring a book tomorrow. Dia akan bawa buku itu besok. A book, will tetap masuk dulu. Will be, kita lihat di rumusnya tuh. Simple pakai be, ya kan? Will be, ini terjadi kata kerja dahar tomorrow. Termasuk present perfect, she has brought. Cuman present perfect ini tetap kata kerja ketiga nih. Cuman inilah menariknya di present perfect. Jadi kamu tidak perlu lagi cari kata kerja ketiga, karena di kalimat aktifnya sudah muncul kata kerja ketiga atau verb 3. She has brought a book since this morning. A book has been brought by her since this morning. Jadi tak perlu lagi kau bersusah payah untuk mencari kata kerja ketiga atau apa dari kata bring, brought. Oke, saya kira itu cukup jelas penjelasan tentang present, tentang passive form ya. Jadi mudah-mudahan di pertemuan kali ini semuanya kita diberikan kelancaran, kalian pun merasa enjoy belajar bahasa Inggris ya. Jangan merasa takut
Karena saya terus terang sangat sedih melihat beberapa anak-anak tuh yang tidak peduli, ya, yang tidak peduli dengan ulangan, yang tidak pernah masuk ke e-learning, ya, tidak peduli. Karena ketahuannya dari kemarin kami mengumpulkan nilai dalam rangka untuk memberikan rapot tengah semester. Nah, ada rapot tengah semester itu dibuat untuk mengetahui di pertengahan semester ini anak ini sejauh mana. Ternyata banyak juga yang tak peduli masih. Saya ucapkan terima kasih yang peduli, termasuk pelajaran saya, walaupun sulit saya tahu, saya sangat paham. Rumusnya paling sederhana belajar bahasa Inggris. Yang penting kamu mau ikut masuk ke learning, setiap tugas dikerjakan, masalah salah benar itu kan memang masih sulit untuk dijadikan target. Tapi yang paling penting bagi saya adalah kalian tuh mau berpartisipasi. Apalagi di musim pandemi COVID-19 seperti ini, memang banyak gangguan, banyak cobaan. Kalian itu lebih banyak kepada hal-hal yang tidak bagus, misalkan main game terlalu banyak sehingga untuk masuk ke pelajaran sulit, sering tidurnya tuh malam sehingga waktu pembelajaran sudah tidak mampu lagi, tidak pernah masuk ke e-learning. Jadi Bapak mohonlah kira-kira di pertengahan semester ini tolonglah diubah perilaku-perilaku yang jelek, perilaku-perilaku yang tak peduli, yang masa bodoh. Itu tolong, karena bagaimanapun nanti kelulusan kalian itu tetap ditentukan oleh sekolah. Kalau sekolah bisa saja menyatakan tidak lulus kalau memang tidak pernah mengikuti pelajaran semua, ada sekitar 20 mata pelajaran tak diikuti, gimana mau lulus? Jadi kalian lulus itu, seandainya di tahun ini tidak lagi diberlakukan ujian nasional, dari mana nilai yang didapat? Kalau tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, nilai didapat itu dari ujian nasional. Tapi tahun kemarin pandemik muncul, nilai diambil dari sekolah. Jadi kalau tidak ada di nilai sekolah, otomatis, dan kami guru punya arsip yang sangat rapi. Jadi seandainya ada di antara kamu, orang tua kamu yang komplain, insya Allah untuk saya bahasa Inggris, saya jaga nama pengarsipan itu sangat rapi. Jadi mulai ulangan pertama, ulangan kedua, kehadiran kamu semuanya tercatat dengan rapi. Jadi seandainya nanti suatu saat ada orang tua yang protes atau apa, insya Allah saya akan bukakan secara terang benderang arsip saya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.